report ya. Nah, kemudian setelah pecahan gitu ya, ada satuan dan besaran. Satuan dan besaran. Kalau satuan dan besaran ini dia sifatnya kayak panjang gitu ya, satuan panjang, satuan waktu, terus kalau satuan dan besaran ini dia nggak cuman besaran pokok ya, tapi dia ada besaran turunan juga ya, kayak luas, kemudian berat, volume, yang paling sering keluar itu sih. Jadi satuan waktu, satuan panjang, terus satuan apa tuh istilahnya, kayak kalau beli-beli itu kan ada lusin, gross, kodi, rim itu kan. Habis gitu waktu, jarak, kecepatan juga, usia ya, usia waktu ya, udah ya. Udah sih paling itu sih. Itu jadi dia masuk ke dalam sini, dalam satuan dan besaran. Ya, kemudian ada juga aritmatika sosial. Aritmatika sosial ini maksudnya gimana? Aritmatika sosial ini misalnya kayak untung rugi, ya, bruto neto, kemudian diskon, ya, seperti itu dia masih bisa kita kategorikan ke sini. Habis itu ada statistika juga. Nah, tapi statistika yang bukan yang statistikanya yang expert gitu ya. Tapi dia lebih ke mean, modus ya, median, apa istilahnya kayak kuartil, ya kan. Kemudian dia di statistika itu kan ada yang kita mencari, ya, gitu kan. Kemudian kita mencari itu kan macam-macam ya. Caranya kan beda-beda kan. Kalau misalnya dari tabel, caranya gimana? Kalau dari batang, gimana gitu kan. Kemudian kalau dalam diagram lingkaran, nanti beda lagi gitu kan. Terus ada lagi nih, dia selain dari statistika gitu ya, masih dalam aritmatika juga, dia ada geometri. Ya, geometri ini mungkin lebih enaknya kita sebut sebagai bangun ruang kali ya. Geometri ini juga dia terbagi banyak gitu kan. Ada bangun datar, bangun ruang gitu kan. Kalau bangun datar, bangun ruang, luas-luas ya biasanya yang dicari kan. Kalau lingkaran dia ada jari-jari, terus ada apa lagi satunya jari-jari itu apa diameter ya, diameter. Terus kalau bangun ruang biasanya volume, rusuk, sisi, cari luas penutup dan sebagainya. Ini untuk aritmatika. Ya, jadi targetku sih hari ini kalau bisa, kalau kalau memungkinkan gitu ya, kita coba sikat aritmatika beberapa gitu lah ya. Coba sikat aritmatika beberapa supaya uh, misalnya kayak ya dapat banyak lah. Kita masih ngomongin aritmatika. Oke, kemudian kita lanjut ke aljabar nih. Nah, kalau aljabar, ya aljabar itu dia biasanya memakan waktu, biasanya ya. Aku nggak bilang dia sulit, tapi dia memakan waktu gitu ya. Kenapa? Karena dia bisa kita bilang butuh ketelitian gitu kan. Karena aljabar itu proses pengerjaannya nggak langsung ketemu sekali hitung gitu kan, kayak aritmatika gitu kan. Tapi misalkan kayak kita kalau akar-akar itu dia masuk ke mat IPA atau mat dasar ya. Ya kayak ada x kuadrat plus berapa x plus berapa, terus kita cari akar-akarnya itu dia masuk ke mat IPA atau mat dasar. Kayaknya mat IPA, Kak. Itu masuk mat IPA ya. Berarti itu nggak ada ya di besok ya. Nggak tahu juga sih, Kak, kayaknya, Kak. Tapi kalau semisal yang rumit-rumit kayaknya mat IPA, tapi kalau yang masih kayak simpel-simpel gitu mat dasar. Oke, yang keluar besok mat dasar kan ya. Iya. Oke, berarti aljabarnya dia perbandingan. Ya, perbandingan itu istilahnya ya kayak sebenarnya perbandingan sama bagi itu mirip ya, bagi kali. Soalnya dia eh, A sama dengan P per Q kali B. Ya, B sama dengan sekian. Terus nanti dicari, carilah A plus B misalnya. Itu ya, perbandingan. Habis itu, selain perbandingan, ada juga yang namanya eksponen.
Ya, eksponen ini bilangan berpangkat gitu kan. Kemudian akar paling dua itu sih yang agak tricky kan biasanya kalau bilangan berpangkat sama akar itu bukan kebalik sih, tapi kayak A kuadrat plus A kuadrat harusnya dia nggak boleh ditambahin, malah kita jumlahin ya. Sebenarnya ini kayak kesalahan yang nggak mungkin terjadi juga ya. Kayak ya masa iya gitu ya. Gitu. Terus ada juga himpunan masuk sini nggak ya? Himpunan kayaknya nggak masuk ya. Kemudian dia bisa juga aku nyebutnya komparasi sih, tapi nggak tahu kamu lebih familiar dengan istilah apa. Ya komparasi ini misalnya eh gimana ya? Kayak X min Y lebih dari nol, maka X lebih dari Y. X min Y kurang dari nol, maka X kurang dari Y. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi kayak istilahnya mirip-mirip persamaan dan pertidaksamaan sih. Persamaan dan pertidaksamaan. Ya, kemudian tenang aja ini aku record kok, nanti ntar bisa ditonton lagi. Udah, ini sampai sini dulu aja. Nah, terus gimana gitu kan kayak mau mau ya. Terus mau gimana gitu dari sini ya rencananya gitu ya. Kalau rencananya sih kita usahain kita bisa hari ini belajar aritmatika gitu ya. Kita apa istilahnya ya? Kita habisin aritmatika dulu gitu ya. Ini aku pindahin dulu. Tapi kalau kamu sendiri ngerasa paling sulit ada di mana? Persamaan garis, Kak. Kayak ini pernyataan ini benar apa enggak, terus semisal pernyataan satu ini, pernyataan dua ini, kita mau mencari X lah, pakai pernyataan satu atau dua atau bersama-sama gitu loh, Kak. Contoh soalnya? Bentar. Aku papin gitu, Kak. Nggak apa-apa. Kalau deret aku rasa nggak ada masalah lah ya. Deret sama interpretasi nilai ini aku yakin lah pasti aman. Kalau deret tuh ya intinya kan kayak kita hati-hati aja gitu kan. Yang penting kita udah ketemu polanya pasti masuk lah gitu ya. Deret itu ada deret bilangan, deret aritmatika sama deret geometri. Kalau deret aritmatika sama deret geometri itu mat dasar dapat kan ya? Aritmatika geometri. Iya, Kak. Nah, berarti kalau kayak gitu dia masih masuk ke mat dasar. Terus ya mungkin itu sih deret ya. Jadi kita bakal banyak fokus ke ini aja aritmatika sama aljabar. Oh, fungsi garis ini mat dasar ya? Iya, itu maksudnya kayak gitu. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Apakah satu? Peluang. Oke, oke. Nanti coba aku kerjain dulu ya, biar nggak menyesatkan. Oke. Hari ini yang udah aku siapin dia tentang aritmatika. Jadi aritmatika ini seperti aku bilang tadi, ini aku clear ya, aku hapus semua ya. Jadi kalau kita fokus ke aritmatika, tadi ada beberapa poin. Suaranya putus, Kak. Oh iya, halo, 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 halo. Masih putus-putus nggak?
Halo, Halo, Kak. halo, cek, cek. Sorry nih, koneksiku tadi malah terputus. Udah kedengeran lagi? Udah, Kak. Oke, kita lanjutin ya. Ya, hilang, nggak apa-apa. Di kotaku semoga masih jalan ya. Oke. Oh ya, tadi yang aritmatika, terus aljabar, deret, dan itu sebagainya, dia sifatnya proporsi keluarnya kemungkinan besar sama ya. Jadi nggak ada yang diberatkan di mana, cuma nanti proporsinya lebih ke aritmatika nanti yang diambil yang mana gitu ya, yang bilangan bulat kah atau yang apa gitu ya. Kalau dari aritmatika sendiri, tadi kan ada bilangan bulat, terus selain bilangan bulat ada juga pecahan, satuan dan besaran. Kira-kira kalau kamu sendiri yang merasa paling itu yang mana? Yang paling bisa? Maksudnya, Kak, Yang paling ngerti, paling ngerjain tuh paling cepet, genah bener gitu loh. Saya kayak alah iki mah wis genah bener. kalau aku yakinnya yang kayak gini loh, Kak. Sebentar. Kayak tak bacain ya, Kak, soalnya. Boleh. Diketahui dari 800 orang petani itu menanam buah-buahan dengan rincian bla 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 bla. Jika pada Hmm. kondisi pertama mendapatkan banyak petani yang menanam keduanya terbesar, dan pada kondisi keduanya mendapatkan banyak petani yang menanam keduanya terkecil, maka selisihnya seperti itu, Kak. Kayak apa? Kayak Oh, kalau aku ngerjainnya tak misalin semisal X maksimum terus X minimum kayak gitu loh, Kak. oke. X maksimum, X minimum di garis itu matematika dasar atau mat IPA? Mat dasar. Mat dasar ya, oke. Oke. Kalau yang ini aman semua ya? Aman nggak kira-kira? Aman lah ya Insya pasti ya. Allah. Oke. Ini aku udah ada soal nih, langsung kamu kerjain aja berarti ya. Biar biar enak ntar ini aku udah bikin. Tapi ini aku kasih waktu ya. Jadi aduh ini ada answernya lagi. Ini cara ini gimana? Ntar aku stop share dulu deh. Jadi ini mana nggak bisa disembunyiin lagi jawabannya. Jadi ini aku bikin kuisnya, dia per per soal tuh waktunya singkat ya. Dia cuma 20 Kak, detik. soalnya putus-putus. Ya, putus-putus lagi. Masih putus-putus nggak ya kira-kira? Halo, halo. Suaranya putus-putus, Kak. Cek, cek, cek. Habis keluar lagi aku tadi. Oke. Semoga ini udah nggak putus-putus ya. Masih putus-putus nggak? Halo, halo. Enggak, Kak. Oke. Jadi di kuisisnya ini aku bikin dia waktunya terbatas banget ya. Jadi kayak diusahain dalam waktu segitu udah selesai ngerjain gitu ya. Ini aku bikin beberapa dia ini semuanya aritmatika. Aku bikin aritmatika semua. Dia ada besaran, ada ini ada bangun ruang juga sih. Tapi dia bangun ruangannya lebih ke kali tambah bagi gitu. Terus ada satuan waktu, ya, kemudian ada volume kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalnya ngerjainnya lewat waktu, sebenarnya nggak apa-apa, tapi diusahain ngerjainnya tetap di bawah waktu yang udah aku bikin ya. Jadi kayak misalnya
Kan ada kelihatan waktunya ya. Rata-rata aku bikin 20 detik sih. Jadi diusaha. Ada yang 1 menit juga, tapi mayoritas 20 detik. Jadi ntar diusahain ngerjainnya tetap di bawah 20 detik. Terus habis itu kalau misalnya jawabannya disuruh ngisi, misalnya kayak ada soal terus jawabannya bukan pilihan ganda, itu kamu isi silakan pakai angka aja, nggak usah dikasih, jangan dikasih spasi, nggak usah dikasih titik, nggak usah dikasih satuan, cuman angka aja gitu ya. Jadi misalnya kayak ada luasnya sekian, katakan jawabannya adalah 2500, ya udah tulis aja 2500, nggak usah dikasih 2.500 gitu ya. Aku share ke kamu. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kak. Oke, ini aku share linknya. Ini kok ya kebetulan jelek banget koneksinya. Aku share ke WA ya. Ini soalnya cuma 10, cuma dikit. Ntar kamu kerjain dulu aja. Terus kita bahas gitu ya, kita bahas bareng-bareng pertemuan depan. Kalau misalnya kamu punya soal, kita bahas tadi soal-soalmu aja. Tercoba sembari aku cari soal-soal. Sebenarnya kalau matematika dasar bisa lah pasti. Oke, linknya udah aku kirim ya. Kamu cek di WA. Linknya udah aku kirim. Ntar kalau misalnya berapa? Aku kasih waktu berapa? 10 menit ya. Aku kasih waktu 10 menit sampai 20.55 gitu ya, sampai 20.55. Ntar coba kita bahas gitu aja ya. Kita bahas mana yang sekiranya kamu merasa kesulitan atau ngerjainnya lewat waktu atau bisa juga salah. Oke, di WA udah aku kirim, bisa kamu cek dulu. Oke, jangan asal jawab dong. Oke, jadi kalau kayak gini, ya aku kasih clue-nya ya. Soal kayak gini tuh bisa dibilang gampang pakai banget gitu ya. Apa aku bilang gitu? Karena gini, ini 199, ya kita coret sama 199 ya enggak? 1998 kita coret. Iya, Kak. 2010 kita coret. Sisa apa? Min 2001 sama plus 2009. Jawabannya berapa berarti? 8 ya kan? Nah, udah selesai masalah kan? Jadi kita coret-coret aja nih kan. Kita coret terus ketemu 2009 sama 2001. 2008. Enggak 2008, 8 doang. Ya enggak? Dia enggak 2008, ya cuma 8 aja gitu ya. Jadi jangan kejebak. Halo, Zoomku nggak stabil banget Halo, nih. Kak. Sorry ya, Zoomku nggak stabil banget. Parah banget ini, koneksiku baru sesuatu nih. Oke, gitu ya tadi ya. Pokoknya dicoret-coret aja. Ya, yang teliti pokoknya plus Ya, minusnya jangan Kak. sampai ini. Nah, ini ya tinggal min 2001 sampai 2009. Jadinya dia jawabannya adalah 8. Oke. Terus lanjut. Di sini udah bener ya, ini gampang ya. Pokoknya ini dulu kita kerjain baru kita tambah. Nah, ini kenapa nih? Ada kesulitan apa waktu ngerjain soal ini?
itu lihat lagunya jadi kayak pengen buru-buru gitu Kak. Oh alah, ya nggak apa-apa. Jadi ini sebenarnya gampangannya kita ini pokoknya udah nggak usah gagas persenan lah ya. Ini anggap aja kita nggak gagas persenannya. Jadi kita nggak usah merhatiin persenannya, ntar ketahuan juga. Ya, jadi dia nilainya berapa ntar ketahuan kok. Yang persenannya kita abaikan lah istilahnya gitu ya. Ntar jawabannya yang ini. Kalau kita hitung secara manual biasa gitu ya, karena kalau kayak gini juga nggak ada apa istilahnya nggak ada buat shortcutnya kita langsung ketemu jawabannya apa gitu ya. Di sini memang harus kita istilahnya cara bodohnya kita hitung satu-satu gitu ya. Terus habis gitu di sini ya ini kenapa lagi nih? Ayo kejebak apa gimana? Ini kenapa nih? Kejebak atau gimana? Nggak sempat baca seperempatnya atau? Jadi kalau ini kan dikerjain dulu ya yang ini ya. Seperempatnya kan terakhir kan. Jadi kayak ya seperempatnya ini dikali kan. Seperempat dikali. Ya kan. Kalau sangat. Halo cek. Anak tolong buka WA dulu ya. Gimana Oke. Kak? Tolong buka WA dulu ya. Ini kayaknya kalau aku apa di Zoom kurang stabil banget koneksiku baru. Oke, ini kita lanjutin pembahasannya. Jadi di sini kayaknya kamu kejebak gitu ya di cuma ngerjain dalam kurungnya gitu kan, tapi seperempatnya dia belum sempat kehitung gitu ya. Jadi di sini kan pada dasarnya seperempat, kemudian dikali ya 2/8 ditambah 5/6. Nah, di sini kita kerjain dalam kurung dulu gitu kan, misalnya 4 dikali ya di sini 24 12 ditambah sorry kok 12 sih. 24 kan 6 kali 4 berarti di sini 8 gitu ya. Kemudian ini adalah kita dapatkan 8 ke 24 itu dikali 3 jadi sini 15 gitu ya. Nah, terus gimana setelah ini kita jumlahin biasa. Sorry kembali. Jadi ini 8 kali 3 ya, berarti sini 6 ditambah 6 kali 4 sini 20 ya, jadi sini 26/24 gitu kan. 26/24. Nah, ini baru kita jadikan 13/12. Nah, tapi ini kan belum selesai ya. Masih ada seperempatnya. Kita kalikan seperempat. Ya, kita dapatkan 13/48 dah. Untuk soal nomor 4 selesai gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. 12% dari 30 sama dengan 90% dari bilangan. Nah, kalau persen-persenan kayak gini, pada dasarnya itu misal pingin cari cepetnya ya, dan konteks jawabannya ini, dia opsi di jawabannya ini beda-beda, artinya nggak ada yang 0, di sini 0,0 sekian, 0,00. Nah, itu kita nggak perlu peduliin dulu gitu ya persenannya. Jadi di sini kita tinggal lihat 12 kali 3 gitu ya, sama dengan 90 kali berapa gitu kan. Atau istilahnya kita cuma lihat 9-nya aja ya, karena 30-nya kita coret, jadi di sini kita nggak usah lihat nolnya. 9 kali berapa gitu kan. Ya nanti ketemulah ya. Ini gampang aku rasa, jadi kita nggak perlu lihat persen-persenannya. Terus di soal berikutnya, ya ini udah bener ya, tinggal selisihnya gitu kan. Selisih dari ini ya, kuintal itu kan 100 kg ya. Jadi ntar ada, kalau misalnya ketemu hal-hal yang satuan-satuan kayak gini, dipastikan juga gitu ya. Di sini berarti tinggal kita hitung ya, 15. Kemudian per berapa? Per berat mula-mulanya, 75 gitu ya. Ini harusnya jawabannya 20% sebenarnya ya. Ini kan persentase kandungan air dalam padi ya kan. Ya harusnya jawabannya kalau ini ya 15
bagi 75 itu dia dapatnya 20%. Ya, dia harusnya 20% bukan 15%. Oke. Habis gitu di soal ketujuh ini ya, kalau ini oke. Jadi di sini kalau kita ngitung kayak ginian ya, kita ini pada dasarnya tinggal mengkonversi ini itu ke satuan yang sama dulu gitu ya. Karena di sini ditanyanya sentimeter, ya berarti dari liter ini kita harus bikin dia ke sentimeter gitu ya. Caranya gimana? Ya ingat aja kalau liter itu kan dm pangkat 3, ya kan. Kalau sentimeter itu kan berarti dia turun satu kali gitu kan. Berarti 84 dia turun satu kali jadi 0, 0, 0 ya kan. 84000 cm pangkat 3. Nah, sekarang yang jadi langkah berikutnya gitu kan, setelah kita ketemu dia volumenya berapa, kita cari tahu gitu kan. Volume dari bejana yang bentuknya tabung, berarti kan kita cari volume tabung ya. Volume tabung itu kan luas alas kali tinggi sebenarnya ya kan. Nah, kalau luas alas kali tinggi itu, luas alasnya tabung kan lingkaran ya. Jadi PR kuadrat, ya ini sebagai luas lingkarannya, dikalikan dengan T-nya atau tingginya gitu kan. Nah, terus ya kita udah dapatkan nih, V-nya ini kita ketahui 84000 gitu kan. cm pangkat 3. Habis gitu, sekarang mau kita cari apanya? Yang kita cari adalah luas tutupnya. Ya, luas tutupnya itu kan sebenarnya ininya. Ya kan? Luas tutup kan sebenarnya luas lingkarannya gitu kan. Berarti di sini luas tutupnya sama dengan V dibagi ke T gitu kan. V-nya adalah 84000 dibagi T-nya adalah 48. Ya, langsung ketemu kan berarti 1750. Ya, satuannya apa? cm kuadrat. Oke. Kalau ini bisa ya pasti ya. Kemudian nah, kalau ini udah bener ya caranya. Pokoknya kita kerjain satu-satu. Ini 50.000, jadi yang 5.000 pasti salah gitu kan. Kemudian ini jawabannya berarti 500 ya, jadi 50.500 ya, berarti dua jawaban ini juga salah ya. 55.000 ini sama-sama 500 ya, dia cuman beda di angka belakangnya ya, berarti kita ceknya di belakang ya. Di sini berapa? Oh, 50 dibagi 1000 gitu kan. Berarti dia harusnya 0,05 gitu kan. Dia masih dapat di 0,05. Nah, sehingga jawabannya yang ini. Kemudian di sini ada yang sedikit menjebak berarti ya. Sebenarnya di usia-usia ini, kalau usia-usia ya pada dasarnya kalau kita ngomongin usia-usia itu harus ngerti dulu ya, satu lustrum itu berapa, satu windu itu berapa, satu dekade itu berapa gitu ya, supaya apa, nanti kalau ada soalnya dia dibolak-balik juga nggak bakal bingung gitu kan. Sekarang kita cari dulu, kita apa istilahnya ya, kita lihat satu-satu gitu kan, kita buat kemungkinan-kemungkinan apa yang ada gitu kan. Nah, umur ibu dan ayah terpaut satu lustrum, lebih tua ayah ya. Berarti kalau terpaut satu lustrum ini 5 tahun ya. 5 tahun ya, berarti ibu dan ayah ini bedanya 5 tahun. Nah, dia beda 5 tahun. Terus anak pertamanya usianya adalah 2 windu ya. 2 windu berarti satu windu kan 8 tahun ya. Berarti usia anak ini dia 16 tahun kan. Dan terpaut 3 dekade dari ayah. Nah, ayah berarti berapa usia ayah? Usia ayah berarti dia satu dekade itu kan 10 tahun ya. Berarti usia ayah adalah 30 tahun. Sorry kok 30 tahun, aku enggak. Anak plus 30 tahun. Nah, ini ya usianya adalah 46 ini ya. Jadi terpautnya itu terpaut 30 tahun. Sehingga usia ayah ini 46. Berarti usia ibu berapa ya? Usia ibu kan ayah dikurangi 5 gitu ya. Sehingga usia ibu adalah 41 tahun. Udah selesai masalah kan? Ya, kemudian yang terakhir nih kayaknya udah bener nih yang terakhir.
Ya, di sini gampang ya. Berarti luasnya sekian, ya berarti tinggal kita cari itunya berapa gitu ya. Jari-jari 3 kali lipat sehingga luasnya adalah ini nih harusnya dia cm pangkat 2 ya. Kita cari dulu di sini awal mula di sini dia berapa jari-jarinya ya kan. Kemudian jari-jarinya kita kalikan 3 gitu kan. Atau langsung aja gitu kan. Caranya gimana? Ya, kita mainnya istilahnya apa? Main niteni gitu ya. Jadi kalau 616 ya itu kan jari-jarinya dia 14 gitu kan. Ya. Rumusnya itu kan pi r kuadrat ya. R-nya ini kan dikuadratkan kan. Artinya kalau jari-jarinya 3 kali lipat gitu ya. Kita bisa langsung apa? 3 kali lipatnya ini kita kuadratkan aja gitu kan. R-nya kan 3 kali lipat ya kita kuadratin 9 ya kan. Jadi 3 kuadrat kan 9. Berarti ya luasnya dia bakal menjadi 9 kali lipat ya. Luasnya dia bakal jadi 9 kali lipat luas mula-mula. Ya, jadi luas mula-mulanya 616 ya, karena dia 9 kali lipat kita kalikan aja 9 ya sehingga nanti kita dapatkan 5544 gitu kan. Ini waktu ngerjainnya lumayan ya 52 detik. Kalau 52 detik berarti kayaknya ngerjainnya ini awal-awal dicari dulu jari-jarinya, baru jari-jari kalikan 3 dapat 42, baru pakai 22/7 kali 42 kali 42 ya. Atau langsung kayak gini ya. Semoga langsung gitu ya supaya apa ketemunya cepat gitu kan. Kalau langsung kayak gini kan ya cepat ya. Lebih cepat, bisa menghemat waktu, bisa digunakan untuk ngerjain soal yang lain. Oke, aku rasa cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya. Mohon maaf sekali banyak kekurangannya. Tadi mulai telat, terus waktu proses juga aku keluar masuk. Semoga pertemuan berikutnya bisa lebih lancar dan kita bisa belajar banyak materi gitu ya. Terima kasih. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.